Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hardia Salah Santoso selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Perkenalkan, nama saya Agisnya Amalia Lubina dengan nomor NPM 212103002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai study case yang saya ambil, yaitu stroke. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari study case stroke ini. Oke. Jadi apa itu penyakit stroke? Penyakit stroke merupakan penyebab kecacatan nomor 1 di dunia dan juga penyebab kematian nomor 3 di dunia. Menurut World Health Organization atau WHO, ada 15 juta orang menderita stroke di seluruh dunia setiap tahunnya. Dan dari jumlah tersebut, 5 juta orang mengalami meninggal dunia dan juga 5 juta lainnya itu cacat permanen. Kemudian, apa itu pentingnya kesadaran mengenai penyakit stroke? Nah, karena jumlah pasien stroke terus meningkat setiap tahunnya, hal ini akan berdampak buruk terhadap kesehatan. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir dampak buruk dari penyakit stroke, maka perlu adanya kesadaran terhadap berbagai tanda peringatan stroke agar dapat mencegah sedini mungkin serangan stroke. Pencegahan lain juga perlu dilakukan untuk mengetahui peringatan stroke tahap awal dengan merancang sebuah pendekatan yang dapat mengidentifikasikan dan juga memprediksi apakah seseorang dapat terkena stroke atau tidak dengan mempertimbangkan faktor resiko utama dari stroke seperti hipertensi, riwayat penyakit jantung, merokok, dan juga lain-lain. Kemudian, bagaimana solusinya? Machine learning dalam hal ini memainkan peranan penting dalam identifikasi dan juga prediksi dari data-data informasi dan kejadian masa lalu yang diketahui dalam diagnosis tahap awal, agar dapat mengurangi risiko kemungkinan terkena stroke dengan mengambil tindakan yang diperlukan. Nah, proyek ini bertujuan untuk menganalisis 5.110 data historis pasien yang terkena stroke dan tidak, dengan mengkorelasikan data-data gaya hidup, faktor risiko medis, dan juga faktor yang tidak dapat dikendalikan sebagai data inputan atau fitur, dan proyek ini juga bertujuan untuk menganalisis performa algoritma KNN dan juga Naive Bayes. Oke, selanjutnya kita akan memahami lebih jauh mengenai data dengan exploratory data analysis. Di sini saya menggunakan metode Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISP-DM. Nah, CRISP-DM sendiri itu memiliki 6 tahapan. Yang pertama ada Business Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation, dan juga Deployment. Ini untuk penjelasan masing-masing dari tahapannya. Kemudian, untuk yang tahapan pertama itu ada Business Understanding. Saya akan membacakan untuk tujuan awalnya. Jadi dalam upaya memahami dan juga mencegah masalah kesehatan stroke, peneliti memiliki dataset yang berisi informasi tentang beberapa aspek kesehatan individu. Peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemungkinan seseorang mengalami stroke. Dan tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami apakah ada pola atau hubungan antara karakteristik kesehatan tertentu dengan kejadian stroke, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin berkontribusi pada risiko stroke. Selain itu, peneliti juga berencana untuk membuat model prediktif yang dapat membantu memprediksi kemungkinan seseorang mengalami stroke. Kemudian, untuk yang bagian data understanding, di sini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, di sini saya melakukan penjelasan terlebih dahulu mengenai dataset yang saya punya. Nah, jadi dataset ini berisi 5.110 data dengan 12 set atribut. 12 set atributnya ini termasuk ID, gender, age, hypertension, heart disease, ever married, work type, resident type, average glucose level, BMI, smoking status, dan juga stroke. Kemudian, pada data preparation, data understanding, mohon maaf, yang pertama itu kita melakukan import pustaka yang diperlukan. Di sini saya melakukan import Pandas dan juga NumPy. Kemudian setelah itu kita akan melakukan penghubungan Google Colab dan juga Google Drive. Di sini ada from Google Colab import drive. Lalu setelah kita menghubungkan Google Colab dengan Google Drive, kita akan melakukan pemanggilan dataset yang ingin kita baca. Di sini saya membuat file path dengan untuk membaca dataset yang ingin saya baca, yaitu stroke dataset.csv. Kemudian di sini ada perintah read.csv itu untuk membaca file path atau dataset yang ingin saya baca. Lalu di sini juga ada head. Head ini berfungsi untuk menampilkan 5 baris pertama dataset untuk memberikan gambaran awal.
Di sini sudah tampil. Di sini ada keterangan pada bagian BMI, itu berarti ada nilai yang hilang. Selanjutnya setelah kita, membaca atau menampilkan 5 baris pertama dataset untuk mendapatkan gambaran awal, kita akan melakukan pemanggilan dengan perintah info untuk menampilkan informasi dasar tentang kumpulan data. Di sini kita dapat mengetahui tipe datanya itu apa. Misalkan di sini ada ID. ID itu tipe datanya adalah integer. Selanjutnya setelah itu kita akan menampilkan statistik deskriptif untuk kolom-kolom numerik dengan perintah describe. Di sini untuk yang numerik itu ada ID, age, hypertension, heart disease, average glucose level, BMI, dan juga stroke. Lalu setelah itu kita akan menghitung jumlah nilai yang hilang. Di sini saya menggunakan perintah ISNA dan juga SUM untuk menghitung. Di sini diketahui bahwa untuk kategori BMI itu kita mengalami kehilangan nilai sebanyak 201. Setelah itu, kita akan menampilkan jumlah nilai unik atau distinct di setiap kolom dataset yang disimpan dalam variabel data stroke. Di sini menggunakan perintah nonunic. Saya contohkan, misalkan di sini ada gender. Gender itu memiliki nilai yang unik itu 3. 3 itu dari male, female, dan juga ada other. Selanjutnya, saya akan menampilkan kemunculan nilai stroke di sini dengan menggunakan perintah value points. Di sini ada keterangan hasilnya itu 0. 0 itu untuk yang tidak mengalami stroke, itu sebanyak prediksinya itu 4.861. Sedangkan prediksi untuk yang terkena stroke atau dihitung dari nilai 1 itu sebanyak 249. Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi dengan menggunakan box plot. Di sini saya menampilkan 3 box plot of age, of average glucose level, dan juga dari BMI. Nah, untuk penjelasannya sendiri, untuk box plot of age by stroke itu diketahui bahwa subjek penderita stroke cenderung memiliki usia rata-rata yang lebih tinggi. Di sini diketahui bahwa ada usia untuk yang terkena stroke itu kemungkinan 60-80 tahun. Kemudian subjek penderita stroke cenderung memiliki kadar glukosa rata-rata lebih tinggi. Ini untuk yang stroke berdasarkan glukosa. Lalu untuk yang indeks BMI ini tidak memberikan banyak indikasi kemungkinan mengalami stroke. Dan indeks BMI untuk obesitas super itu adalah 50. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan data preparation. Di sini yang pertama itu saya melakukan handling missing value. Seperti yang kita ketahui bahwa tadi itu ada data dari kategori BMI yang kehilangan nilainya itu sebanyak 201. Kemudian kita akan menampilkan subsetnya. Di sini itu diketahui bahwa ada 79 subset dari baris dalam kolom BMI. Kemudian karena kita tahu bahwa ada nilai hilang, maka kita akan mengganti nilai BMI yang hilang itu dengan lebih dari 50 dengan rata-rata. Setelah diganti, kita akan melakukan isi value pada kolom BMI dengan nilai rata-rata. Setelah diganti, maka kita akan menampilkan lagi untuk mengetahui apakah sudah terubah atau belum dengan perintah ISNA dan juga SUM. Di sini diketahui bahwa untuk yang BMI itu sudah hilang, maka kita tidak punya lagi data yang bernilainan atau hilang. Setelah itu, karena saya juga merasa bahwa untuk yang kolom ID itu tidak dibutuhkan, maka saya menghapus kolom ID dengan perintah drop. Lalu setelah itu saya menghitung dan juga menampilkan jumlah kemunculan setiap nilai unik dalam kolom gender. Karena tadi kita tahu bahwa ada 3 kategori, male, female, dan juga other. Dan diketahui bahwa di sini untuk nilai yang other itu bernilai 1. Maka untuk yang nilai 1 itu saya mengubah nilai other itu menjadi ke male. Di sini untuk perubahannya. Setelah diubah, ini hasilnya, maka yang kolom order tadi itu jadi hilang, karena masuk ke bagian yang male.
Untuk YAML sendiri sebelumnya itu ada 2115 ketika diubah menjadi 2116. Lalu selanjutnya saya membuat metrik korelasi. Di sini saya contohkan satu oke, sama H. Jadi di sini ada hubungannya BMI sama H itu sekitar 0,36. Untuk yang paling eh, lebih banyak informasinya itu ada di bagian yang H, bukan di yang BMI-nya. Karena BMI-nya itu di 0,2. Selanjutnya, kita akan mengganti nilai pada kolom kategorikal menjadi representasi numerik. Karena kita tahu bahwa tadi itu eh, ada beberapa nilai yang belum numerik atau masih kategorikal. Nah, ini sudah diubah untuk yang kategorikalnya. Itu ada ephemerid, work type, resident type, smoking status, sama gender. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan standarisasi kolom numeric age, average glucose level, dan juga BMI. Ini hasilnya setelah dilakukan standarisasi kolom. Nah, jadi dengan melakukan penskalaan standar, kita membuat data memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar 1 untuk membantu algoritma machine learning yang sensitif terhadap skala untuk bekerja lebih baik. Lalu setelah itu kita akan masuk ke tahapan modeling. Untuk tahapan modeling ini kita akan membagi dataset menjadi features dan juga target variabel X dan Y. Di sini untuk yang targetnya itu kita menggunakan struct. Lalu setelah itu kita akan melakukan import library yang digunakan untuk proses modeling. Di sini ada train test split, KNN classifier, Gaussian NB, confusion matrix, dan juga classification report. Lalu setelah itu kita akan membagi menjadi data training dan juga data testing. Ini setelah itu kita akan melakukan uh, inisialisasi model. Di sini menggunakan KNN dan juga menggunakan FBS. Lalu setelah itu membuat training models dengan menggunakan perintah fit. Oke. Setelah itu kita membuat prediksi pada set data yang diuji menggunakan perintah predict. Nah, masuk ke bagian tahapan evaluation. Di sini kita melakukan import library dan juga melakukan evaluasi untuk model KNN dan juga model net bias. Ini adalah hasilnya. Ini untuk matriksnya dan juga ini untuk hasil klasifikasinya. Nah, di sini diketahui bahwa untuk jumlah yang true negatif itu sebanyak 1457. Kemudian untuk false positif itu ada 7. Kemudian ada di sini false negatif itu ada 67 dan true positifnya itu ada 2. Kemudian untuk yang KNN ini akurasinya memiliki 0,95. Ini juga sama untuk yang bagian F bias dengan nilai akurasinya itu 0,87. Oke. Nah, untuk kesimpulannya sendiri perbandingan model, ini model KNN memiliki akurasi keseluruhan yang lebih baik yaitu sekitar 0,95 dibandingkan dengan model net bias sekitar 0,87 pada data uji. Dari hasil evaluasi performa dua model KNN dan juga net bias pada data uji untuk kasus penyakit stroke kita dapat melihat perbedaan dalam matrik evaluasi yang digunakan. Ini untuk kesimpulannya. Dalam memilih model yang lebih baik, penting untuk mempertimbangkan tujuan dan juga kebutuhan spesifik dari kasus yang sedang dilakukan. Jika tujuan utamanya adalah mengidentifikasi dengan akurasi tinggi data positif yang benar, maka model net bias dapat menjadi pilihan yang lebih baik. Namun jika tujuan utamanya adalah mendapatkan akurasi keseluruhan yang lebih tinggi tanpa memprioritaskan satu kelas tertentu, maka model KNN dengan tingkat recall yang tinggi dapat menjadi pilihan yang lebih baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan deploy machine learning prediksi struk dengan menggunakan Flash.
Oke, di sini saya mempunyai beberapa file yang digunakan ada model.py, app.py, di sini di templates ada index.html, dan juga untuk bagian modelnya itu ada model KNN PKL dan juga yang Nest.js-nya. Oke, saya akan menjelaskan untuk bagian yang model.py-nya dulu. Untuk model.py di sini kita melakukan import dulu. Kemudian di bagian processing-nya ini kita melakukan membagi X, Xtest, Ytest, Xtrain dan juga Ytrain. Kemudian ini untuk datasetnya sendiri. Variable dataset ini untuk label encoders. Nanti hasilnya itu akan disimpan di sini. Kemudian masuk di bagian proses. Untuk bagian proses ini kita melakukan pembacaan dataset. Kemudian ini untuk mengganti nilai yang hilang. Pada bagian proses ini membaca dataset dan juga mengganti nilai yang hilang. Lalu di sini juga ada untuk convert categorical menjadi numerik. Untuk gender, ephemeris, word type, dan juga resident type. Lalu pada bagian data selection, ini tuh berisi ini yang nantinya akan digunakan, ada gender, age, hypertension, heart disease, word type, average glucose, dan juga ada BMI serta ada smoking status. Kemudian untuk metodenya ini untuk yang KNN. Lalu di sini juga ada X dan Y, dan di sini juga ada pembagian untuk data training dan juga data testing. Dan untuk yang class dev method KNN ini untuk perhitungan yang KNN. Nah, ini yang dev find base K ini untuk perhitungan KNN juga untuk mencari value terbaik dari n-neighbors. Di sini juga ada kelas dev method naive untuk perhitungan naive. Lalu selanjutnya itu saya akan menuliskan yang app.py. Pertama juga kita melakukan import. Kemudian ini untuk melakukan memanggil processing data dari kelas yang model.py ini. Nah, ini dev convert smoking itu untuk melakukan convert dari kategorikal menjadi numerik. Lalu masuk ke bagian class home. Di sini ini data inputan untuk menyimpan data inputan. Kemudian di sini ini fungsinya adalah sebagai nilai inputannya nanti masuk ke situ. Terus smoking status ini yang di convert. Ini juga sama untuk bagian word type sama gender. Ini lalu di sini ada pilihan untuk hasil dari KNN dan juga Nest.js. Lalu untuk bagian template saya menggunakan index.html. Di sini ada CSS-nya. Lalu juga di sini ini ada isi form itu untuk inputannya. Ini kurang lebih ini untuk inputan. Lalu untuk yang kelas yang ini itu yang card ini isinya untuk output atau hasil nanti yang akan ditentukan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian demo dari aplikasi yang telah saya buat. Oke. Misalkan contohnya saya menggunakan dataset yang kita random. Hmm, ini female, kemudian age-nya 72, hipertensinya 1, ini 0, private, kemudian 22179, kemudian BMI-nya 30, ininya never smoke. Misalkan saya akan menggunakan perhitungan yang base. Mari kita predik data inputan. Nah, ini hasilnya. Ini kan sudah sesuai. Ini hasilnya 1. Hasil prediksinya itu pasien terkena stroke. Mari kita lihat di bagian CMV-nya. Nah, ini untuk akurasinya sendiri itu sekitar 0,81 untuk yang menggunakan FBS.
Kemudian coba kita untuk yang ini tidak terkena stroke, di sini kita menggunakan mel, kemudian H-nya 0, ini juga 0, kemudian heart disease-nya, oh H-nya mohon maaf, H-nya tuh 5, ini 0, birth type-nya children, average glucose-nya itu 71,43, BMI-nya 19,3, ini nol menggunakan KNN. Nah, ini untuk hasilnya, ini sudah sesuai pasien tidak terkena stroke. Oke, Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai studi case yang saya ambil. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan apabila terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.